Telak mundur dari jabatan staf sus Presiden, Belva tampar Andi dan Billy. Ditulis oleh Manuel Mawengkang di siwar.com. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan suara Nina di channel Redaksi TV. Tidak mau ada clash of interest, begitulah yang saya baca dari gerakan mundurnya seorang Belva Devara dari jabatan staf khusus Presiden yang gajinya 51 juta per bulan itu. Dia mundur bukan karena sakit hati, tapi dia mundur karena Ruang Guru, perusahaan startup pendidikan online-nya menjadi mitra kartu prakerja. Ini adalah tindakan yang sangat elegan dan luar biasa. Saya harus memuji orang ini. Belva Devara adalah salah satu founder alias pendiri dari sebuah website pendidikan, yakni Ruang Guru. Sebetulnya dia tidak harus mundur dari staf khusus Presiden, tapi demi menjaga nama baik Presiden dan staf khusus, dia memilih untuk mundur. Hitung-hitungannya tentu dia sudah ada. Belva Devara mundur dengan terhormat karena tidak mau memberikan ruang bagi para pendukung Anies Baswedan untuk menyerang Jokowi melalui staf khususnya yang gak becus. Belva profesional, patut diacungi jempol. Gerakan Belva Devara ini justru menjadi tamparan keras bagi Billy yang sok jago sama-samakan diri sebagai menteri dan juga menampar Andi Taufan yang pakai kop surat sekretariat negara dengan kapasitasnya sebagai staf khusus untuk meminta para camat bekerja sama dengan perusahaan fintech-nya. Memang sebagai figur pendidik, Belva Devara sudah memberikan pendidikan politik yang sangat baik kepada rekan-rekannya, bahkan kepada orang-orang yang di atasnya. Siapakah Belva Devara? Mari kita simak orang profil singkat orang ini. Beliau adalah pengusaha, tokoh muda, dan aktivis sosial. Dia adalah peraih double degree dari Harvard dan Stanford University. Sebagai CEO perusahaan startup pendidikan, dia masuk ke salah satu dari 30 pengusaha muda yang paling berpengaruh di Asia. Belva Devara adalah staf sus muda yang lahir di tahun 1990. Masih muda sekali, tapi gelarnya sudah ada 2. Staf sus milenial ini menjadi sosok yang cukup lancar dalam menjalankan tugasnya sebagai CEO Ruang Guru. Tidak heran jika ia dilirik oleh Presiden untuk menjadi perpanjangan tangan orang nomor 1 di Indonesia ini. Sebagai anak paling tua, dia membawa sifat teladan. Ia memiliki 2 orang adik dan hidup di dalam keluarga yang biasa-biasa saja. Orang tuanya PNS, ayah dan ibunya. Pendidikan menjadi yang nomor 1 bagi keluarga mereka. Sebagai alumni SMP Al-Azhar 8 dan SMA President School, beliau memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Bakatnya pun tidak ia sia-siakan untuk selalu meraih juara, sehingga diberikan beasiswa penuh. Tidak heran orang ini bisa masuk ke Nanyang Technological University, salah satu institut teknik terbaik di Asia. Di NTU, beliau pun mendapatkan Lee Kuan Yew Award, medali yang paling bergengsi. Saya melihat orang ini memiliki latar belakang pendidikan yang cukup moderat dan bisa memahami kebangsaan dengan sangat baik. Kembalinya ke Indonesia, beliau mendirikan Ruang Guru, tempat guru-guru terbaik mengajar di sana. Anak-anak peserta didik pun ramai-ramai belajar dari website itu. Biayanya tidak mahal karena biaya itu bukan satu-satunya jaminan untuk menjadi terdidik. Diangkat jadi staf sus Jokowi, beliau juga menjalankan tugasnya dengan tegak lurus. Tidak ada polemik terlalu besar dikerjakan olehnya. Tidak seperti Billy yang sok jago, Andi Taufan yang catut kop surat untuk kerjasama dengan perusahaan fintech alias pendanaannya, yakni Amarta Mikro Fintech. Tindakan kedua staf sus milenial Jokowi ini adalah tindakan mencoreng langsung wajah Jokowi. Seharusnya Andi Taufan mundur seketika karena dia sudah ketahuan catut kop surat. Tapi melihat situasi itu, mungkin Belva Devara kesal dan ingin memberikan pelajaran kepada Andi Taufan Garuda Putra. Ketika Andi dan Billy yang merusak istana dan mencoreng nama baik Jokowi dengan statement setara menteri dan catut kop surat untuk kepentingan perusahaannya, harus ada yang mengembalikan nama baik istana, Jokowi, dan Indonesia. Pengunduran diri tersebut telah saya sampaikan dalam bentuk surat kepada Bapak Presiden tertanggal 15 April 2020 dan disampaikan langsung ke Presiden pada tanggal 17 April 2020. Namun saya mengambil keputusan yang berat ini karena saya tidak ingin membuat polemik mengenai asumsi atau persepsi publik yang bervariasi tentang posisi saya sebagai staf khusus Presiden menjadi berkepanjangan, yang dapat mengakibatkan terpecahnya konsentrasi Bapak Presiden dan seluruh jajaran pemerintahan dalam menghadapi masalah pandemi COVID-19. Saya merasakan betul bagaimana semangat Bapak Presiden Jokowi dalam membangun bangsa dengan efektif, efisien, dan transparan. Sehingga dimanapun saya berada, di posisi apapun saya bekerja, saya berkomitmen mendukung Presiden dan pemerintah untuk memajukan NKRI. Tulis Belva di akun Instagram miliknya pada Selasa 21 April 2020.
adalah Belva Devara yang perusahaannya terpilih untuk memberikan pelatihan dalam rangka orang-orang untuk menerima program pemerintah, yakni program Kartu Prakerja yang mengundurkan diri. Ini adalah tindakan seorang pahlawan. Belva Devara, Anda adalah pahlawan yang menyelamatkan wajah Jokowi, tapi sepertinya butuh satu orang lagi. Sudah sepatutnya staf sus milenial Jokowi dibongkar ulang, jangan biarkan Belva sendirian.